Andriasari. Di sini kami dari kelompok 3 analisis utilitas biaya akan menyampaikan tugas yang telah kami kerjakan dari mata kuliah farmakoekonomi. Farmakoekonomi adalah ilmu yang mengukur biaya dan hasil yang diperoleh dihubungkan dengan penggunaan obat dalam perawatan kesehatan. Sedangkan analisis utilitas biaya adalah suatu metode farmakoekonomi yang membandingkan biaya pengobatan dengan kualitas hidup yang didapat dari pengobatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan tentang jurnal 1 yang berjudul Cost Utility Analysis of Chemotherapy in Symptomatic Advanced Non-Small Cell Lung Cancer. Bentuk penelitian dari jurnal ini adalah kumpulan data dari studi prospektif acak, penetapan populasi dan sampling. Analisis COA ini terdiri dari 169 pasien. Pasien yang memenuhi syarat dianggap sebagai mereka yang memiliki data kualitas hidup. Dari 142 pasien, 69 pasien menerima pengobatan cisplatin pindesin dan 73 pasien menerima monoterapi gemcitabine. Dan teknik sampling yang digunakan adalah prospektif acak. Karakteristik subjek. Dari 142 pasien yang terdaftar pada cisplatin dan pindesin ada 69 pasien dengan rentang usia 59 sampai 78 tahun. Stage 3B 33 pasien, stage 4 ada 67 pasien. Jenis kelamin perempuan ada 19 pasien dan jenis kelamin laki-laki ada 81 pasien. Sedangkan pada gemcitabine yang terdaftar ada 73 pasien dengan rentang usia 42 sampai 76 tahun. Pada stage 3B ada 32 pasien dan pada stage 4 ada 68 pasien. Jenis kelamin perempuan ada 19 pasien dan jenis kelamin laki-laki ada 81 pasien. Alternatif yang dibandingkan. Pada jurnal ini membandingkan gemcitabine agen tunggal dengan kemoterapi berbasis cisplatin generasi kedua pada NSCLC lanjut yang bergejala. Parameter outcome yang digunakan dilihat dari strategi yang paling murah adalah cisplatin pindesin, sedangkan pada manfaat klinis yang lebih besar ada pada gemcitabine, yang menghasilkan rasio biaya utilitas tambahan yang dapat diterima dan dibandingkan dengan intervensi perawatan kesehatan lainnya. Perspektif dan komponen biaya. Ada biaya medis langsung dalam Europe dan ada juga biaya non-medis. Selanjutnya, jurnal yang kedua, yaitu perbedaan lama masa rawat, kualitas hidup, dan efektivitas biaya perawatan pasien geriatri di RSUPNCM sebelum dan sesudah penerapan jaminan kesehatan nasional. Untuk bentuk penelitiannya yaitu kohort dan kontrol historis. Karakteristik subjek. Karakteristik jenis kelamin dan usia subjek di dua kelompok tersebut kurang lebih sama. Kelompok usia terbanyak adalah 60-69 tahun dengan median usia 70 tahun pada pra JKN dan 68 tahun untuk JKN. Menurut Sojono, pada tahun 2008 melaporkan rata usia subjek 69,88 tahun dan Isfandiati pada tahun 2012 memperoleh rata usia 69,6 tahun. Di Singapura, median usia pasien yang dirawat adalah 77 tahun. 12 di Belanda, pada 639 subjek kurang lebih 65 tahun, didapat rata 78 tahun. Infeksi sindrom delirium akut dan sepsis merupakan 3 masalah utama yang sering terjadi bersamaan. Hal tersebut serupa dengan penelitian Sojono yang memperoleh fenomena sekitar 42,6% dan sindrom delirium akut 38,79% sebagai penyakit terbanyak. Isfandiati mendapat insiden delirium sebesar 18,8% pada 14 hari pertama perawatan. Diskesdas tahun 2013 menunjukkan prevalensi fenomena meningkat seiring usia. Prevalensi 6,2% pada usia 55-64 tahun, 7,7% pada usia 65-74 tahun, dan 7,8% pada usia lebih dari 75 tahun. Alternatif yang dibandingkan, pasien geriatri kurang lebih 60 tahun dengan sindrom geriatri yang dirawat di RSUPNCM dari bulan Juli sampai Desember 2013 pada era non-JKN dan bulan Januari sampai Juni 2014 pada era JKN. Parameter outcome yang digunakan, tidak ada perbedaan lama rawat dan kualitas hidup pasien yang dirawat pada pra JKN dan JKN. Terkait masa rawat, biaya pada JKN
1.500.000 lebih besar dengan masa rawat lebih pendek 0,91 hari. Pada era JKN, biaya rawat sebesar 3.484.887 kurang dari era pra-JKN, walaupun dengan 0,25 lebih kecil. Perspektif dan komponen biaya. Perspektif program pra-JKN dan JKN. Komponen biaya medis langsung pada pra-JKN meliputi biaya rawat 2.750.000, biaya material 5.828.000, biaya sarana 5.154.000. Sedangkan untuk biaya langsung non-medis meliputi biaya penunjang 3.732.000. Biaya langsung medis pada JKN meliputi biaya rawat 2.886.000, biaya material 6.397.000, biaya sarana 5.091.000, biaya non-medis 2.878.000. Totalnya untuk para JKN 19.691.000 dan total JKN 20.832.000. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang berjudul Analisis Biaya Utilitas Intervensi Perawatan Farmasi versus Perawatan Biasa dalam Manajemen Pasien Nigeria dengan Diabetes Mellitus Tipe 2. Yang pertama yang saya akan jelaskan tentang bentuk penelitian. Penelitian prospektif acak, terkontrol dan longitudinal dengan follow-up pasien selama 12 bulan. Penetapan populasi dan sampling. Dari total 225 subjek, 100 subjek pada pra-JKN dan 125 subjek JKN. Rata-rata usia 70 tahun dan 68 tahun. Selanjutnya yaitu karakteristik subjek. 110 pasien secara acak ditugaskan ke masing-masing kelompok intervensi atau PC dan kelompok kontrol atau UC. Pasien dalam kelompok UC menerima perawatan biasa atau konvensional yang ditawarkan oleh rumah sakit. Pasien dalam kelompok PC menerima UC dan PC dalam bentuk pendidikan dan pelatihan perawatan diri struktural selama 12 bulan. Alternatif yang dibandingkan. Perawatan pasien pada kelompok intervensi atau PC dan kelompok pasien kontrol atau UC. Parameter outcome yang digunakan. Jumlah pasien yang menyelesaikan penelitian dan datanya dianalisis pada 6 bulan dan 12 bulan di kelompok UC dan PC adalah 98 atau 89,09% berbanding 102 atau 92,73% dan 93 atau 84,55% berbanding 99 atau 90%. Masing-masing biaya umum perawatan atau laboratorium per pasien untuk UC versus PC yaitu pada 12 bulan adalah NGN 16,519 sampai 7,905 atau 107 sampai 51 US dollar versus NGN 17,369 sampai 6,673 atau 112 sampai 43 US dollar dan P per 4 0,4208. Biaya spesifik PC per pasien adalah NGN 7,345 sampai 2,651 atau 47 sampai 17 US dollar. Biaya obat anti diabetes dan antihipertensi untuk UC adalah NGN 16,328 sampai 5,086 atau 105 sampai 33 US dollar. Dibandingkan dengan NGN 12,963 sampai 7,549 atau 84 sampai 49 US dollar untuk PC dan untuk P 1/4-nya yaitu 0,0004. Perspektif dan komponen biaya. Tema jurnal yang kami pilih adalah penyakit diabetes, karena penyakit diabetes ini merupakan salah satu penyakit yang banyak dialami oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut berdasarkan pada data klaim BPJS. Days I think I'm thinking straight.